Halo guys, kalau menurut aturan kira-kira apa bisa diperbolehkan ya? Seorang utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni seperti Raffi ini berkampanye secara terbuka mendukung calon tertentu. Entahlah ya, apakah ini karena Pak Ahmad Lutfi begitu paniknya takut kalah gitu sampai segala macam dilakukan dan dikerahkan dari kepala desa sampai utusan presiden. Ya tapi kita mungkin tidak bisa lah bicara soal peraturan karena kita tahu lah peraturan saat ini hanya jadi mainan dan hanya ya jadi alat untuk main akal-akalan. Tapi secara etika ini harusnya kita bisa menilainya seperti apa. Ya buat para pendukungnya, pendukung Raffi tentu ya nggak akan jadi masalah lah ya. Dan orang-orang yang mengkritisi ini pasti akan hanya dibilang iri lah, dengki lah, punya penyakit hati, gagal move on, dan ya yang seperti itulah. Tapi kalau kita perhatikan ya, Raffi ini kan memang luar biasa ya. Hartanya melonjak luar biasa dalam beberapa tahun ini. Membangun 35 perusahaan, bisnisnya luar biasa hingga omset triliunan. Sementara kita lihatlah, justru dia berada di posisi yang membuat masyarakat kecil menangis. Seperti di proyek strategis nasional ya. Masyarakat menangis atas penggusuran rumah mereka, lahan mereka. Dan konyolnya bisnis Raffi justru ada di sana, di PIK 2, di mana kaum kecil terpinggirkan. Ya, kita juga sama-sama tahu bahwa Raffi ini adalah pelaku gratifikasi, baik konvensional maupun digital. Nah, gratifikasi ini mungkin sederhananya seperti ini ya. Ini sebuah proses perubahan karakter suatu lingkungan yang ditandai dengan masuknya penduduk berpenghasilan tinggi dan berinvestasi di suatu wilayah. Nah, lalu penduduk berpenghasilan tinggi yang datang ke wilayah ini membangun, merenovasi ya tempat-tempat usaha dan bisnis di sana yang sangat besar. Lalu terjadilah perubahan, harga rumah melambung sehingga menggusur penduduk-penduduk lama yang biasanya jauh lebih miskin. Lalu kemudian terjadilah peningkatan nilai ekonomi suatu lingkungan. Lalu kemudian terjadi lagi perubahan terhadap komposisi demografi dari lingkungan tersebut. Kemudian terjadi juga perubahan karakter lingkungan seperti toko-toko atau layanan-layanan yang beralih kepada bisnis besar tadi. Nah, lalu kemudian yang terjadi adalah gratifikasi ini seringkali menjadi topik yang kontroversial lah dalam politik dan perencanaan perkotaan. Kenapa? Karena hal ini, gratifikasi ini dapat menimbulkan penggusuran ekonomi yang ya tentunya sangat tidak diharapkan. Karena penduduk berpenghasilan rendah yang tidak mampu membayar pajak di tempat itu karena sudah tinggi, terpaksa menjual hunian mereka lalu akhirnya pindah ke kawasan pinggiran yang jauh lebih murah. Nah, dan kalau kita lihat ini pun terjadi di dunia digital. Kita lihatlah bagaimana Raffi berjualan di dunia digital bersama istrinya. Nah, produk-produk yang dijual mereka ini juga produk yang dijual oleh UMKM kecil. Nah, sedangkan Raffi dengan segala modal yang dimiliki, followers yang sekian puluh juta, operasional yang sangat memadai dan segala macam yang dia punya, ini justru berhasil membuat omset mereka, ya, para UMKM kecil ini terjun bebas. Dan akhirnya terjadilah gratifikasi. Pelaku UMKM kecil terpinggirkan. Ya, seharusnya ya kita berharap bahwa Raffi justru bisa menjadi penyelamat gitu. Menjadi bisa mengulurkan tangannya bagi ya pelaku ekonomi yang kolaps gitu ya. Terutama untuk middle class dan lower class gitu ya. Dan bagi mereka yang berada di ambang kebangkrutan gitu ya, bisa mendukung mereka agar korban tidak semakin berjatuhan. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Salam.